Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anandriani. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Nusantara Batanghari tahun 2018, jurusan atau prodi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah perekonomian dan investasi di Indonesia. Jadi teman-teman, soalnya ini akan berkaitan dengan dampak virus corona di Indonesia. Baiklah, saya akan membacakan soal yang pertama, yaitu dampak virus corona terhadap investasi di Indonesia. Bahwa seperti yang kita ketahui, bukan hanya aspek seperti investasi saja, bahkan perekonomian di negara juga ikut terganggu. Namun nyatanya efek dari virus corona ini tidak hanya dirasakan oleh negara-negara yang terjangkit virus corona saja, tetapi juga secara global. Dampak dari virus corona ini yang pertama, menekan risiko investasi dalam ketidakpastian. Penyebabnya adalah karena adanya sentimen negatif terhadap timbulnya virus corona, hingga akhirnya banyak investor yang mempertimbangkan untuk tidak mempertahankan sahamnya. Yang kedua, mencari alternatif investasi jangka pendek. Jika kita sudah melakukan investasi di berbagai instrumen investasi seperti saham, properti, emas maupun reksadana, tidak ada salahnya untuk terus melakukan diversifikasi lagi dengan menyebarkan aset di instrumen lainnya, khususnya di instrumen investasi jangka pendek. Teman-teman, saya akan membacakan soal nomor 2, yaitu dampak virus corona terhadap ekonomi dan sosial di Indonesia. Bahwa dampak dari pandemi COVID terhadap ekonomi dan sosial adalah yang pertama, industri yang terkena dampak. Ada 3 tingkat di sini. Yang pertama, tingkat tinggi seperti perusahaan manufaktur otomotif masih di bawah tekanan besar karena ketergantungan mereka masih pada pasokan global sehingga menghambat proses produksi. Yang kedua, tingkat sedang seperti industri perfilman yang mengurangi proses syuting, industri media dan pers yang terhambat mencari konten dan berita. Yang ketiga, yaitu tingkat rendah seperti industri sektor jasa, hanya sedikit hambatan yaitu orderan jasa yang menurun, akan tetapi masih bisa diatasi dan tidak terlalu terpengaruhi. Yang kedua, keuangan digital meningkat seperti yang sudah kita ketahui bahwa virus corona dapat menempel pada benda seperti uang, adalah salah satunya. Ini adalah alasan mengapa uang digital akan meningkat, karena uang digital tidak bisa dipegang atau disentuh, sehingga tidak akan menyebabkan terjadinya penularan virus. Beda halnya dengan uang fisik atau kertas dan logam yang bisa dipegang, dan tentu ini akan menyebabkan terjadinya penyebaran virus. Yang ketiga, meningkatnya daya beli produk lokal. Dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh wabah ini, ternyata ada sisi baiknya, yaitu meningkatnya daya beli barang lokal dikarenakan pemerintah sudah melarang barang impor selama wabah ini masih berlangsung. Dan yang keempat, yaitu kebijakan dari pemerintah terkait pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, social distancing atau pembatasan sosial. Yang kedua, pajak penghasilan ditanggung oleh pemerintah. Dan yang ketiga, kelonggaran membayar kredit. Yang keempat, subsidi listrik. Dan yang kelima, belajar di rumah. Baiklah, soal nomor 3, yaitu berikan saran dan kritik yang membangun untuk pemerintah dalam menanggulangi dampak COVID-19 ini. Saran dari saya supaya pemerintah selalu tetap semangat dalam menjalankan tugas untuk mengatur pemerintahan Indonesia. Dan saran saya adalah supaya pemerintah lebih tegas lagi dalam membuat peraturan demi kepentingan masyarakat dan kita bersama.
Kemudian terkait bantuan dari pemerintah, saya harap harus benar-benar diperhatikan agar disalurkan kepada masyarakat. Jangan sampai membuat masyarakat mengemis dan mengharapkan bantuan dari pemerintah, tapi nyatanya ada yang malah tidak sampai kepada masyarakat yang kurang mampu. Saya sering melihat berita di TV bahwa banyak masyarakat miskin atau masyarakat yang kurang mampu tidak mendapatkan bantuan karena mereka tidak terdaftar, sedangkan tetangganya yang mampu malah justru mendapatkan bantuan. Ini yang saya sedihkan di Indonesia. Mengapa bisa seperti ini? Ada apa? Ini yang harus menjadi tanda tanya dalam pemerintahan Indonesia. Saya harap pemerintah dapat memecahkan masalah ini dan menyelesaikannya. Mungkin hanya itu saja saran dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.